Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai sistem informasi keuangan, tujuan, fungsi dan aspek-aspek lainnya tentang sistem informasi keuangan. Tugas UTS merupakan evaluasi pembelajaran sarana memperdalam peran sistem informasi manajemen dalam mendukung kegiatan organisasi di era digital. Teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat secara umum. Literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki agar individu mampu mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Teknologi jaringan memegang peranan vital sebagai infrastruktur terjadinya komunikasi, pertukaran data kolaborasi, serta efisien di berbagai lingkungan kerja. Melalui tugas UTS SIM, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peningkatan literasi digital serta pemanfaatan teknologi jaringan dalam mendukung pengelolaan informasi yang efektif. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang terus berkembang di masa depan. Sebelumnya perkenalkan saya Rian Hari Nugroho dengan NIM 124080210301008. Serta teman saya yaitu Darel Gavin Ardianto dengan NIM 124080210505170. Pada kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama definisi dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan, yang kedua yaitu tujuan, kegunaan, dan manfaat dari sistem informasi keuangan, yang ketiga yaitu hubungan sistem informasi keuangan dengan sistem informasi manajemen, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan kita kali ini mengenai sistem informasi keuangan. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen, SIM, adalah rangkaian terintegrasi manusia, teknologi, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi informasi berguna. SIM bertujuan membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu sistem informasi manajemen. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, apa itu sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan, SIK, adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data keuangan guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan, kegunaan, dan manfaat dari sistem informasi keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi keuangan. Tujuan sistem informasi keuangan yaitu yang pertama penyediaan informasi akurat dan tepat waktu. Yang kedua pengendalian keuangan, internal control. Yang ketiga efisiensi biaya dan efektivitas operasional. Yang keempat identifikasi dan perolehan dana. Yang kelima adalah kepatuhan dan keamanan data. Mengapa sistem informasi keuangan itu penting? SIK sangat penting karena menyediakan data keuangan yang akurat, cepat, dan aman untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. SIK meningkatkan efisiensi operasional, mencegah human error, serta membantu memantau arus kas secara real-time. 3 tugas pokok sistem informasi keuangan, SIK. 1. Identifikasi kebutuhan. Menentukan jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan di masa depan melalui peramalan keuangan yang kuat. Tugas ini berkaitan dengan fungsi perencanaan. SIK harus mampu mengolah data historis dan tren pasar untuk melakukan peramalan keuangan. Tujuannya adalah agar perusahaan tidak mengalami kekurangan modal, undercapitalization, yang dapat menghambat operasional, atau kelebihan modal, overcapitalization, yang tidak produktif. 2. Perolehan dana. Membantu manajer dalam mencari sumber pendanaan terbaik dengan biaya modal minimal dan risiko terukur. Setelah kebutuhan diketahui, SIK menyediakan informasi mengenai berbagai opsi pendanaan, baik internal, laba ditahan, maupun eksternal, pinjaman bank, obligasi, atau penerbitan saham. SIK membantu menganalisis mana yang memiliki bunga atau biaya modal paling rendah namun dengan tingkat risiko yang masih bisa ditoleransi oleh perusahaan. 3. Kontrol penggunaan. Mengawasi arus kas masuk dan keluar untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana strategis. Ini adalah fungsi pengawasan atau audit. SIK memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar digunakan untuk aktivitas yang sudah dianggarkan. Dengan kontrol yang ketat, perusahaan dapat mendeteksi adanya kebocoran anggaran, pemborosan,
atau penyimpangan dana sejak dini melalui laporan realisasi anggaran. Jadi tugas pokok ketiga ini membentuk siklus keuangan yang sehat, merencanakan berapa yang dibutuhkan, mencari dari mana uangnya, dan menjaga agar uang tersebut digunakan dengan tepat sasaran. Implementasi Sistem Informasi Keuangan, SIK, memberikan dampak nyata yang signifikan bagi organisasi. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi proses pelaporan keuangan. Gambar di atas menunjukkan bahwa SIK mampu mendongkrak kelincahan organisasi dengan mereduksi waktu pelaporan hingga 40%. Percepatan ini dicapai melalui otomatisasi konsolidasi data keuangan yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Dengan memanfaatkan SIK secara optimal, organisasi dapat mempercepat proses pelaporan keuangan, meningkatkan akurasi data, dan mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat dan tepat waktu. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kelincahan organisasi dalam respons pasar dan mencapai tujuan strategisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan sistem informasi keuangan dengan sistem informasi manajemen. Sinergi SIK dalam arsitektur SIM. SIK tidak berdiri sendiri, ia adalah jantung dari sistem informasi manajemen, SIM. Data dari produksi, pemasaran, dan SDM dikonversi menjadi nilai moneter dalam SIK. Peran utama SIK dalam sinergi ini adalah mengubah operasional data menjadi nilai moneter. SIK mengambil data dari area fungsional seperti produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia, SDM, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa universal keuangan. Konversi ini sangat penting karena operasional data semata, seperti jumlah unit yang diproduksi atau jumlah jam kerja, sulit digunakan untuk menilai kinerja keseluruhan perusahaan secara langsung. Dengan mengubahnya menjadi angka-angka keuangan, seperti biaya, pendapatan, dan laba, SIK memberikan kerangka kerja yang seragam untuk mengukur dan membandingkan kinerja di seluruh departemen. Teori ini membantu SIM dengan menyediakan bahasa universal, uang, yang menghubungkan seluruh departemen sehingga manajer dapat melihat dampak keputusan operasional terhadap profitabilitas. Mereka dapat memainkan berbagai skenario, melakukan analisis what if, dan membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Kemampuan untuk menghubungkan keputusan operasional dengan hasil keuangan adalah kunci untuk mencapai tujuan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu model sistem informasi keuangan. SIK memiliki 3 model sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen. Pertama yaitu sistem informasi akuntansi, data transaksi. Sistem informasi akuntansi, SIA, adalah subsistem yang paling mendasar dalam model ini. Tugas pokoknya adalah menjadi titik masuk utama bagi semua data keuangan historis yang bersifat internal. SIA secara aktif mengumpulkan dan memproses data dari setiap transaksi bisnis sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, penjualan produk ke pelanggan, pembayaran gaji karyawan, hingga penerimaan-penerimaan. Data mentah ini kemudian diproses menjadi jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Kedua yaitu subsistem audit internal, validasi data. Sementara SIA mengumpulkan data, subsistem audit internal bertugas untuk memastikan validitas, keakuratan, dan kepatuhan dari data yang dikumpulkan tersebut. Subsistem ini bukan sekadar pemeriksa akhir, melainkan sistem yang memberikan efektivitas prosedur pengendalian internal yang ada dalam SIA. Ketiga yaitu subsistem intelijen keuangan, informasi pasar ke lingkungan luar. Berbeda dengan SIA yang fokus pada data internal, subsistem intelijen keuangan memiliki peran untuk menyatukan lingkungan luar yang relevan bagi keuangan perusahaan. Informasi ini sangat penting bagi manajer keuangan untuk melakukan perencanaan strategi jangka panjang, menyediakan peluang investasi, dan mengelola risiko keuangan. Meskipun model ini ditampilkan dalam 3 pilar terpisah, pada praktiknya mereka bekerja secara sinergi sebagai satu kesatuan masukan. Data transaksi internal yang kuat, 1. Divalidasi kebenarannya oleh tim audit, 2. Dan pada saat yang sama diperkaya dengan konteks pasar eksternal dari intelijen keuangan, 3. Ketiga komponen input ini bersama-sama membentuk landasan informasi yang kokoh bagi perusahaan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dan strategis. Kesimpulan akhir yang dapat kita ambil yaitu sistem informasi keuangan bukan sekadar alat pembukuan, melainkan elemen strategis dalam SIM yang memastikan kesehatan finansial, efisiensi operasional, dan pertumbuhan berkelanjutan organisasi melalui data yang akurat dan terintegrasi.